Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Xiaoyan tidak menyangkal dan mengangguk. Dia secara alami mengetahui hal ini dengan jelas. Tetapi pada kenyataannya, Xiaoyan dengan banyak kekuatan tempur. Jika memang demikian, musuh yang dapat dihadapi Xiaoyan hanya dewa pertempuran. Dan Xiaoyan tidak akan pernah terlalu mengandalkan klon dewa asli. Kecuali kekuatan musuh sangat kuat, seperti ketika menghadapi keabadian, sehingga kekuatan dewa pertempuran mungkin tidak cukup untuk melawan. Dan mungkin Xiaoyan perlu bertarung. Tetapi sebagian besar musuh yang dihadapi sekarang jauh lebih kuat dari dewa pertempuran. Dan Xiaoyan juga merasa sangat tidak berdaya tentang hal ini. Kecuali ada celah besar. Biasanya klon akan digunakan untuk bertarung dan pertempuran yang dapat diselesaikan. Namun jika dewa yang bertarung pasti akan melawan habis-habisan, kata Xiaoyan dengan serius. Dan Xiangyang mengangguk karena identitasnya dia harus menghadapi musuh-musuh yang terlalu kuat untuk ditandingi. Berbicara tentang avatarmu, aku merasa sedikit akrab dengan auranya. Seolah-olah aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Xiangyang sedikit mengernyit dan merenung. Mendengar ini, Xiaoyan segera menatap Xiangyang. Dalam hal metode kultivasi avatar dewa asli, Xiaoyan hampir tidak mengetahuinya. Dia hanya tahu cara menyerap kekuatan bintang untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi hanya ada beberapa metode kultivasi dasar sederhana. Itu pasti menghasilkan banyak jurus yang kuat. Xiaoyan tidak mendapatkan apapun dari sisa jiwa klon Qinmi. Karena avatar dewa asli mengejar tubuh abadi, memori sisa jiwa klan Qinmi telah rusak parah. Jadi tidak ada cara kultivasi yang lebih terperinci. Jika ada anggota lain dari klan dewa asli di dunia nyata Xuanyin ini, itu akan menjadi kabar baik bagi Xiaoyan. Jika beruntung, Anda mungkin bisa meningkatkan kekuatan avatar dewa asli ke level lain. Saya ingat bahwa saya pasti pernah mengalaminya di jurang. Itu adalah salah satu tempat terlarang di dunia nyata Xuanyin. Saya tidak berani menerobosnya tanpa kekuatan mutlak, kata Xiangyang dengan sungguh-sungguh. Apakah darah yang senior lihat persis sama dengan avatarku ini? Tanya Xiaoyan. Dunia ini sangat besar, jadi dia jelas bukan satu-satunya yang memiliki tubuh abadi, dan kemiripannya sangat mungkin. Saat dia mengatakan itu, Xiangyang melihat dengan hati-hati pada avatar Xiaoyan dari dewa asli. Tatapannya sedikit berkonsentrasi. Dan dia tampak sedikit tidak yakin. Waktunya terlalu lama. Orang yang saya lihat seharusnya sama seperti dia. Tidak ada fluktuasi energi sumber di tubuhnya. Dan tinjunya biasa, berisi dengan kekuatan penghancur yang sangat kuat. Saya melihatnya membunuh lebih dari 10 orang. Tapi saya tidak yakin apakah tiruan Anda berasal dari ras yang sama dengan dia. Xiangyang berkata perlahan. Lagi pula tidak ada pertarungan dan itu terlalu lama. Xiangyang tidak berani memberikan jawaban yang pasti kepada Xiaoyan. Apakah jurangnya sangat jauh? Seberapa jauh dari sini? Xiaoyan segera bertanya. Apakah kamu akan pergi? Kata Xiangyang. Apa yang saya takutkan? Mata Xiaoyan tegas. Dia pernah menembus kolam naga atau sarang harimau. Bagaimana dia bisa mencapai hal-hal hebat jika dia takut pada tangan dan kakinya? Orang-orang di tempat ini tidak akan terburu-buru masuk. Jika Anda ingin pergi, sebaiknya Anda siap secara mental. Xiangyang memandang Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Dan harus berpikir jernih. Anda harus pergi sendiri untuk pergi ke jurang. Itu dapat melindungi permaisuri secara komprehensif. Xiangyang terus berbicara dengan Xiaoyan. Pada saat ini,
Permaisuri melangkah keluar dari kaki teratainya. Di kaki teratai ada kaki panjang seputih giok. Setelah mengenakan rok halus, dia menjadi lebih gesit dan cantik. Aku akan mengikutimu pergi. Permaisuri memandang Xiaoyan dan berkata dengan lembut. Tidak Permaisuri, Suho pasti akan mengirim orang kuat untuk datang. Xian Xiangyang segera menatap Permaisuri dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan serius. Semua orang maju dan mengangguk dan mereka semua setuju dengan Xian Xiangyang. Tidak peduli bagaimana dunia ini, jika dia membutuhkannya, saya bisa pergi denganmu kapan saja. Sudut mulut Permaisuri terangkat sedikit dan matanya bersinar cerah. Xiaoyan juga menatap Permaisuri dengan serius ketika dia mendengar ini. Xiaoyan tidak tahu alasan untuk menolak. Kasih sayang yang mendalam yang ditafsirkan oleh seseorang dengan kehidupan miliknya. Permaisuri, Anda mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Sekarang, jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia harus berjalan sendiri. Tidak ada istana berburu dewa di daerah kutub jurang. Dengan kekuatannya, dia harus bisa untuk menanganinya. Dan tujuan sebenarnya dari pemulihan Permaisuri juga untuk membantunya. Itu adalah pilihan terbaik baginya untuk pergi ke jurang sendirian. Jika dia bisa keluar dari jurang sendirian, kekuatannya akan sangat meningkat saat itu. Jika terlalu banyak bantuan, belum tentu merupakan hal yang baik. Semua orang berbicara untuk membujuk Permaisuri. Tetapi, meskipun mereka semua memiliki jenis argumen, mata indah Permaisuri terus menatap Xiaoyan, dan dia hanya menunggu jawaban Xiaoyan. Yuan menurutku apa yang mereka katakan benar. Saya butuh pengalaman. Saya butuh krisis untuk tumbuh. Jadi kali ini saya akan pergi sendiri. Xiaoyan berkata dengan lembut, menatap Permaisuri dengan mata selembut mungkin. Pada saat ini, Xiaoyan melakukan yang terbaik untuk memainkan peran hati Permaisuri. Oke. Permaisuri tersenyum dan menganggukkan kepalanya dengan lembut, seperti kucing jinak mematuhi apapun yang dikatakan Xiaoyan. Jika kamu siap, aku akan membawamu ke istana berburu dan membunuh mereka semua. Permaisuri berkata, dan mata indahnya berubah menjadi bulan sabit. Kata-kata bermusuhan sepertinya keluar dari mulutnya, dan itu tampak lebih seperti hal yang romantis. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian sebuah senyuman muncul di wajahnya. Melihat Permaisuri dan mengangguk. Semua orang menghela nafas lega, mendengar bahwa Permaisuri setuju untuk tinggal di Xiaoyu. Seperti batu besar, di hati mereka juga jatuh. Jika Permaisuri bersikeras untuk pergi, mereka tidak akan melakukan apa-apa. Xian Xiangyang mengeluarkan selip batu giok saat ini dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Ini adalah arah ke jurang kutub. Tempat itu disebut jurang kutub. Ini sebenarnya adalah ruang tingkat tinggi, tetapi ada orang yang dipaksa untuk memasukkannya. Sebelum itu, saya harus memberitahu Anda, setelah memasuki jurang kutub, urus urusan Anda sendiri dan jangan percaya siapapun. Xian Xiangyang menasihati dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan mengambil selip batu giok dan mengangguk berat. Seluruh dunia alam Xuanyin berukuran kurang dari 1/1000 dunia sensi. Dan jumlah ruang dan bintang tidak dapat dibandingkan dengan sensi. Justru karena dunia nyata Xuanyin tidak besar, sumber dayanya relatif terkonsentrasi. Dan pada saat yang sama, yang kuat lahir sejak Xiaoyan memasuki dunia nyata Xuanyin. Sebenarnya dia belum benar-benar memahami dunia nyata Xuanyin. Dibandingkan dengan dunia sensi, saya khawatir jika Anda ingin bertahan dalam hal ini, Anda harus menjadi lebih kejam. Yang kuat dilahirkan dan peluang ada di mana-mana. Jadi di sini aturannya bahwa yang kuat hidup dan yang lemah mati akan diperbesar tanpa batas. Anda harus lebih waspada dan lebih baik dalam menyamar. Karena dalam kegelapan, Anda hanyalah percikan api. Dan jika percikan api itu padam, sama dengan mendorong diri Anda sendiri ke dalam kegelapan.
Terima kasih atas bimbingan Anda, senior. Maka saya akan pergi untuk sementara waktu dan pergi ke jurang kutub terlebih dahulu untuk melihat-lihat. Xiaoyan mengepalkan tinjunya bersama-sama. Dia tidak tinggal di Xiaoyu untuk waktu yang lama. Kali ini, dan baik avatar dewa asli maupun dewa mendapat beberapa peningkatan. Tetapi peningkatan semacam ini masih jauh dari cukup. Xiaoyan tidak akan ragu ketika dia telah datang ke dunia nyata Xuanyin dan dapat memperoleh keberuntungan yang lebih besar. Waktu sangat ketat dan dia harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin dalam waktu yang terbatas. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan segera bersiap untuk berangkat ke daerah jurang kutub. Tunggu! Kelinci Bingyun, kamu pergi bersamanya, jadi aku bisa yakin. Tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, permaisuri berkata tiba-tiba, dan mata merah muda kelinci Bingyun dipenuhi dengan perjuangan dan cinta. Tidak, tidak. Kelinci Bingyun menggelengkan kepalanya dengan panik, melawan dengan seluruh kekuatannya. Xiaoyan memandang kelinci Bingyun yang sangat enggan dan mengangkat alisnya sedikit. Sebenarnya dia ingin menolak dan langsung tersenyum setelah melihat kelinci Bingyun meronta. Baiklah, ada baiknya juga membawa seseorang yang tahu jalannya. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Tidak! Jangan picik, ingatlah untuk mendengarkannya dengan patuh. Seperti yang dikatakan permaisuri, dia mengirim kelinci Bingyun ke pelukannya ke Xiaoyan. Mengambil kelinci Bingyun dan Xiaoyan mengikutinya. Permaisuri membelai bulu lembut itu. Saya melihat sepasang mata merah muda itu penuh dengan kepanikan. Dan setiap bulu di tubuhnya sepertinya melawan. Kelinci kecil, jadilah baik. Ayo, tumbuh lebih besar dan biarkan aku menungganginya. Xiaoyan menepuk kelinci Bingyun. Dan yang terakhir hanya bisa patuh dengan patuh selama perjuangan. Lagi pula, permaisuri ada di samping dan tidak ada pilihan. Terdengar ledakan keras yang membuat Xiaoyan ketakutan. Jelas, Bingyun itu melakukannya dengan sengaja. Dia tidak bisa mengeluarkan amarahnya. Jadi dia hanya bisa mengungkapkan ketidakpuasannya dengan cara ini. Kelinci Bingyun membengkak hingga lebih dari 10 kaki dalam sekejap. Dan penuh amarah, seolah tidak berani berbicara. Xiaoyan memiliki senyum cerah di wajahnya dan segera duduk bersila di punggung kelinci Bingyun dan melambai ke semua orang. Kalau begitu, ayo pergi sekarang. Yuan kamu harus lebih berhati-hati, kata Xiaoyan, dan kemudian matanya masih tertuju pada permaisuri. Mungkin karena kasih sayang permaisuri menyentuh hati Xiaoyan, atau mungkin karena dalam ingatan Xiaoyan yang dalam masih ada bayangan dari yang mulia, dan dia telah sepenuhnya memasuki peran yang mulia sekarang. Setelah Xiaoyan menepuk kelinci Bingyun, dia mengguncang tubuhnya dengan tidak sabar beberapa kali. Dan kemudian sosoknya berubah menjadi pelangi panjang dan tersapu ke kejauhan sebelum menghilang dari Xiaoyu. Tidak lama setelah Xiaoyan meninggalkan Xiaoyu, ratusan bintang berkumpul di cahaya bintang. Dan binatang terbang yang tak terhitung jumlahnya terlihat berlari kencang, sangat mengesankan. Bahwa ini adalah inti dari istana dewa berburu. Di antara ratusan bintang, ada satu bintang yang paling kecil, bersinar dengan kecemerlangan, dan orang bisa mengetahui kehebatannya secara sekilas. Apakah dia telah meninggalkan Xiaoyu? Sesosok duduk bersila di bawah air terjun yang berkilauan, menutup matanya dan berbicara dengan lembut. Ya, Tuan Istana. Seorang pria setengah berlutut di depannya menjawab dengan sungguh-sungguh. Kemana arahnya? Melihat ke arah, itu seharusnya menuju ke wilayah jurang kutub. Wilayah jurang kutub maut? Permaisuri dihidupkan kembali karena dia. Bisakah kamu mengetahui identitasnya? Sosok itu masih menutup matanya. Wajahnya tenang tanpa gelombang. Tampaknya pemburu dewa yang mati sebelumnya dan 2 pemburu dewa abadi semuanya dibunuh olehnya. Menurut berita, dia baru saja datang ke sini dari dunia sensi.
Pria setengah berlutut itu berkata dengan hormat. Mendengar ini, pria yang menutup matanya tiba-tiba mengerutkan kening, lalu perlahan membuka matanya di dalam air. Terpantul wajah halus, mengenakan jubah indah dengan rambut panjang mencapai pinggangnya. Tapi jika Xiaoyan ada di sini, saat dia melihat wajah ini, dia mungkin akan terpana. Wajah ini, kecuali perbedaan pakaian dan gaya rambut, fitur wajahnya persis sama dengan miliknya. Dari sensi, dia juga membunuh 2 makhluk abadi. Kekuatan macam apa orang ini? Pria yang membuka matanya terus bertanya. Tuan istana, tidak ada pemburu dewa yang telah bertarung melawannya sejauh ini yang selamat. Dan tidak ada berita pasti untuk saat ini. Sosok setengah berlutut itu berkeringat dingin di dahinya dan bergumam. Tidak ada nyawa yang tersisa. Metode orang ini kejam. Jadi aku segera mengirim seseorang untuk menangkapnya kembali. Pria itu mengangkat alisnya dan ada kilatan amarah di matanya. Dan dia berbicara dengan tajam dan aura yang kuat menyebar keluar dari dia. Sosok setengah berlutut itu melesat ke belakang. Dadanya terasa sesak dan bahkan seteguk besar darah keluar. Tetapi dia dengan cepat menstabilkan sosoknya. Kepalan tangan yang terkepal. Ya, kepala istana. Dari sensi, jika permaisuri benar-benar dihidupkan kembali karena dia, mungkinkah dia? Ada pandangan yang rumit di mata pria itu. Ada jejak ketakutan di matanya. Aura yang kuat melonjak dari tubuh pria itu dan perlahan menghilang setelah beberapa saat. Sialan, selalu berhenti di sini. Aku bisa merasakan kekuatan yang menahanku. Apa sebenarnya yang mencegahku menerobos? Pria itu menggertakkan giginya dan kemarahan muncul di wajahnya. Tidak masalah jika permaisuri pulih. Selama aku menangkap roh dunia dari permaisuri, aku pasti bisa menerobos. Pria itu bergumam, mengatakan kilatan permusuhan melintas di matanya. Kekuatannya telah mandek terlalu lama. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia akan selalu tidak dapat terus menerobos. Shuho, permaisuri telah pulih. Kapan kamu berencana untuk menyingkirkannya? Pada saat ini, sesosok menawan muncul di belakang pria itu dengan sosok anggun dan rambut merah, dengan fitur halus dan menawan. Terutama Suang Feng putih yang bangga menempel di punggung Shuho, berbisik pelan di telinganya. Ada formasi besar di Xiaoyu dan tidak mudah untuk menembus formasi besar ini. Dan semua monster tua itu ada di Xiaoyu dan mereka harus dihilangkan untuk memiliki kesempatan membunuh permaisuri. Shuho berkata perlahan. Bagaimana rencanamu? Wanita menawan itu menekan pipi Shuho, menyikat rambutnya. Wajah ini setidaknya 80% mirip dengan Cailin. Kumpulkan semua pembangkit tenaga abadi di Istana Dewa Pemburu dan kembalikan mereka ke Istana Dewa Pemburu. Setelah aku memiliki rencana jangka panjang, monster tua ini tidak mudah untuk dihadapi dan permaisuri bahkan lebih bijaksana. Shuho melanjutkan. Bukankah permaisuri sudah lama jatuh? Itu seharusnya hanya gumpalan sisa jiwa sekarang. Apakah kamu harus sangat berhati-hati? Wanita itu bertanya, sedikit bingung. Dia merasa bahwa Shuho membuat keributan tentang sarang tikus mondok. Heh, sungguh keajaiban bahwa kamu bisa bertahan sampai sekarang. Meskipun dia diplot olehku untuk jatuh pada dasarnya, dia selalu dipanggil permaisuri. Jika kamu tidak hati-hati dan terbalik di selokan, semuanya akan gagal. Shuho tersenyum. Wajahnya penuh cinta dan dia mencubit wajah cantik wanita itu. Selain itu, orang yang turun dari sensi kali ini juga sangat aneh. Belum terlambat untuk mengetahui masalah ini sebelum melakukannya.